Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Para bapak, para ibu sekalian yang semoga senantiasa Allah berikan limpahan karunia, rahmat dan lindungan dari Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya pribadi, Pak. Mungkin belum kenal gitu, Pak ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak. Atau tak peduli, Pak. Nama saya Syahid Al-Haq. Ya, saya putra dari Pak Ahyar dan Ummu Burhan. Jadi Ummu Heli itu orang tua saya. Saya memang asli dari SP7 dulu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla menempuh pendidikan di pondok pesantren di Solo. Kemudian melanjutkan studi saya di Al-Azhar Kairo, kemudian pindah lagi ke Universitas Islam Madinah di kota Nabawi. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin, setelah perantauan saya dari 2004, baru 2021 saya pulang. Diminta orang tua untuk pulang, ayo ngabdi kembali ke Bongo. Alhamdulillah ini pertama kalinya saya juga terjun ke Bongo. Sebelum-sebelumnya saya terjun ke sini dengan Abi dalam rangka dakwah serta pengislaman serta pembinaan mu'alaf. Alhamdulillah beberapa kali saya ke sini sudah ada beberapa yang masuk Islam ya, dibantu dengan Pak Yusron juga ini, Masya Allah, tabarakallah. Atas bantuan beliau, alhamdulillah beberapa orang masuk Islam di bawah yayasan saya. Ada Pak Bu Nur Alisa datang? Oh enggak ya. Ibu Oktavina enggak? Ada. Oh Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sedikit perkenalan saya Pak ya. Karena ini juga sudah waktu zuhur, maka saya tidak akan bertele-tele. Sedikit pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan salam saya kepada bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur, terutama Bapak Ridwan Tuharia. Beliau mana Bapak? Serta istri dan keluarga yang sudah ikut mensupport, bahkan datang langsung ke pelosok sini untuk memberikan sedikit hadiah. Semoga dengan yang sedikit ini bisa berkesinambungan daripada banyak terus hilang ya Pak ya. Sedikit tapi berkesinambungan itu lebih baik ketimbang banyak tahu-tahu hilang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang sedikit tapi berkesinambungan, terus menerus, selalu kontinu, ketimbang amalan yang banyak cuma sekali dikerjakan tahu-tahu hilang. Maka ini sekedar muqaddimah, sekedar sedikit hadiah dari kami. Kiranya yang sedikit ini bisa diterima. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya bersama kami kumpul di Masjid Al-Muhajirin ya, SP1 Bongo Timur nih Pak ya.
Bonggo saja. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah memasuki pada bulan Desember. Ini bulan yang mungkin di daerah timur cukup agak rawan, Pak ya. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tetap menjaga keimanannya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kita sedang diseru, Pak. Allah Rabbul Alamin sedang menyeru kita, memanggil kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Lantas maksudnya takwa ini apa, Pak? Kata para ulama, takwa itu dengan kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mengerjakan perintah Allah dasaran karena rasa cinta kita. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Kita kerjakan apa yang Allah larangkan. Dan takwa juga adalah dasarannya timbul karena rasa takut. Kita takut azab Allah, kita takut nanti kita dimasukkan di neraka. Atas dasaran rasa takut ini kemudian kita meninggalkan yang Allah larangkan. Maka ketakwaan di bulan-bulan ini sebisa mungkin kita perbagus, kita percantik, kita tingkatkan kualitasnya, agar jangan sampai ketakwaan dan keimanan ini tergadaikan hanya karena dengan sedikit bantuan seperti itu. Jadi saya mengajak kepada para jamaah sekalian, terutama kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa memperbagus dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta bersyukur. Ini yang penting, Bu. Ini terutama kepada ibu-ibu sekalian, nggih. Bersyukur kepada Allah ini yang paling penting. Karena Allah telah melimpahkan karunia, nikmat kepada kita lebih banyak. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Apa yang kita minta Allah kabulkan. Apa yang tidak kita minta pun Allah kabulkan. Saya tanya, Bu, pernah, Bu, berdoa kepada Allah meminta agar jantung ini tetap berdetak? Pernah, Bu? Pernah enggak kita berdoa kepada Allah agar paru-paru ini tetap mampu menghirup udara yang segar? Pernah enggak kita meminta kepada Allah agar mata ini tetap sehat? Tidak pernah. Padahal itu yang kita butuhkan. Pun kita tidak pernah minta, tapi Allah tetap memberikan. Allah tetap memberikan kenikmatan ini tanpa kita minta. Dan kenikmatan yang tidak pernah kita minta ini, Bu, lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang tidak pernah yang kita minta. Kita berdoa paling minta, ya Allah, saya minta rumah, Bu. Saya minta Innova. Sedikit, tapi yang begitu besar, jantung yang berdetak, yang kita butuhkan setiap harinya, kita tidak pernah minta, tapi Allah tetap berikan. Maka kita tidak boleh atas kenikmatan ini kita kufur. Kita tidak boleh atas kenikmatan ini kita tidak bersyukur. Maka kita harus bersyukur terus kepada Allah. Dalam keadaan lapar bersyukur. Artinya perut ini masih berfungsi, Pak. Nggih, masih bisa ngerasakan lapar.
Ketika dalam keadaan susah, bersabar. Karena Allah akan membalaskan kepada mereka orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tiada hitungannya. Maka bersabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang mereka yang bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ganjar mereka dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Kalau kita sholat Pak, Allah kasih pahala berapa Pak? Sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat. Kalau membaca Al-Quran Pak, pahalanya berapa Pak? 10 kali lipat. Tapi kalau kita bersabar, Allah berikan ganjarannya tidak ada hitungannya, tidak ada kali-kaliannya, tidak ada angkanya. Semakin besar kesabaran kita, semakin besar pula ganjarannya. Maka tetap bersyukur, tetap bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara kita ada yang ekonominya susah, maka bersabar. Mungkin di antara kita ada yang sedang Allah uji karena saudaranya ditimpa musibah seperti di Cianjur dan yang lainnya, maka bersabar. Allah akan membalasnya dengan pahala yang tidak ada hitungannya, terutama surga Allah Azza wa Jalla. Sekian sedikit ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi kepada ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak sekalian, terutama Bapak Ridwan Tuharia atas kesempatannya, atas waktu luangnya, atas bantuannya, sedikit hadiahnya kepada saudara-saudara kita ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.